Pernah gak sih kamu ngerasa nih lagi punya hubungan baik sama seseorang yang kamu cinta banget sama dia dan dia juga cinta sama kamu, tapi di tengah-tengah hubungan kalian itu dia sering banget bahas soal masa lalunya, soal kenangan-kenangannya lah, soal mantan-mantannya lah, dulu ciri-ciri mantan yang dia sukai apa aja, dan lain sebagainya. Terkadang rasanya kayak gondok ya. Pengen banget rasanya nyubit ginjalnya karena kayak please lah, stop ngebahas mantan. Aku ya aku, dia ya dia. Kita orang yang berbeda. Tapi mau kita ngoceh gimana juga, namanya ngebanding-bandingin sama mantan tuh biasanya kayak udah otomatis gitu dalam diri seseorang. Tapi sebenarnya mereka tuh suka lupa kalau hal ini tuh sebenarnya bisa mereka kontrol dan mereka kendalikan. Mereka bisa kok mengatur mana hal yang bisa dibicarakan oleh pasangannya, mana yang hal seharusnya dihindari, mana hal yang seharusnya dikatakan, mana yang enggak. Dan ya logika aja deh, ketika misalkan kamu nih lagi bareng sama pasangan kamu, terus kayak ngebahas soal masa lalu, sakit gak sih hati orang yang lagi diajak ngobrol? Sakit lah. Kalau kamu lagi ada di posisi ini, yuk kita ngobrol sebentar. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang Love Nitan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Ngomong-ngomong, sebelumnya aku pengen nanya deh, kira-kira pernah nggak ketika kamu lagi ngobrol sama pasangan kamu, nggak sengaja gitu, tiba-tiba keceplosan bahas soal mantan, soal masa lalu kamu, kenangan-kenangan terbaik kamu sama mantan-mantanmu itu? Dan aku yakin pasti ada beberapa di antara kalian yang pernah ya ngelakuin hal tersebut. Aku ngerti banget alasan kalian tuh apa. Mungkin dengan cara kamu menceritakan soal masa lalu kamu seperti nih, berharap suatu hari nanti bisa mengulangi kejadian-kejadian manis di masa lalu walaupun dengan orang yang baru. Atau misalkan nih, kamu kayak sebenarnya kangen banget sama momen-momen bahagia yang pernah terjadi nih di masa lalu kamu, dan kamu pengen nih hal itu tuh hadir lagi, terjadi lagi, terulang lagi, meskipun dengan orang yang baru. Ada satu hal yang sebenarnya kamu kayaknya lupa akan hal ini, bahwa ketika kamu telah selesai dengan masa lalumu, itu tandanya seperti kamu menutup buku. Udah, selesai semua ceritanya. Dan ketika kamu berani lagi untuk memulai hal baru dengan orang yang baru, hubungan yang baru, itu sama seperti kamu membuka lembaran yang baru juga. Makanya kan istilahnya nih kalau misalkan di pernikahan itu kadang orang bilang kayak selamat menempuh hidup baru, selamat untuk membuka lembaran yang baru. Ya karena semua ceritanya tuh start lagi dari awal. Gak ada tuh ya namanya mantan itu masuk tuh ke dalam daftar isi buku yang baru, gak ada. Dan yang perlu kamu pahami juga bahwa ketika kamu membahas soal kenangan-kenangan di masa lalu kamu dengan mantan-mantanmu itu, gak semua orang tuh bahagia loh ngedengerinnya. Kadang orang yang terlihat kayak tersenyum di depan juga, dalam hati kecilnya ngerasa kayak kecewa. Seakan-akan jadi gagal gitu, ngerasa gagal jadi pasangan. Kayak kok dia belum bisa move on ya, kok dia belum bisa ngelupain mantannya ya, aku kurang apa ya. Pasti dia mikir gitu, walaupun ketika kamu cerita dia tuh kayak kelihatan antusias pengen ngedengerin gitu. Dan sebenarnya nih menurut aku nih ya, ketika kamu ngebahas soal masa lalu kamu, mungkin maksud kamu adalah pengen supaya pacar kamu nih tahu
suami kamu atau istri kamu tuh tahu tentang masa lalu kamu seperti apa, mencoba terbuka untuk semuanya. Mungkin maksud kamu itu ya. Dan menurut aku ya itu bukan hal yang salah. Tapi aku rasa akan lebih baik lagi ketika tidak diminta, kamu tidak perlu menceritakan itu semua. Soalnya pernah nggak sih kamu dengar quotes-nya Pak Habibie dan Bu Ainun? Masa lalu kamu biarlah untuk kamu, masa laluku biarlah untuk aku. Tapi masa depan kita itu milik kita bersama. Cah, aduh, aku baper tolong. Iya gitu. Jadi sebenarnya untuk ngebahas soal masa lalu tuh gak terlalu penting. Yang penting adalah gimana cara kamu dan dia, pasangan yang sedang bersama kamu saat ini, untuk bisa nih menata nanti ke depannya mau jadi seperti apa, rencananya apa aja, impian-impiannya apa aja. Itu yang jadi kunci utama gitu dalam sebuah hubungan. Bukan terus mengungkit-ngungkit masa lalu. Ibarat itu buku udah ditutup, ngapain dibuka-buka lagi? Toh udah beda tema, udah beda ceritanya. Gak usah lah dibuka-buka lagi. Biarkan itu jadi kenangan yang tersimpan di dalam hati kamu sendiri. Dan gak usah gitu diumbar-umbar ke orang lain. Karena cerita itu udah selesai dan gak akan terulang lagi. Paham kan? Tapi mungkin dari beberapa kamu ada yang sempat bertanya-tanya, Kak, tapi aku tuh sebenarnya pengen banget pasanganku yang sekarang nih belajar gitu dari mantanku yang dulu, biar bisa ini itu. Jadi aku nyaman gitu sama dia. Aku kasih tahu ya. Kamu gak akan pernah bisa menemukan pribadi orang yang sama dalam diri yang berbeda. Mantanmu ya mantanmu, pasanganmu yang sekarang ya pasanganmu yang sekarang. Mereka adalah dua individu yang berbeda. Yang jelas mereka juga punya kepribadian yang berbeda, sifat yang berbeda, yang gak bisa disamakan satu sama lainnya. Jadi gak usah berharap lebih deh kamu menemukan bibit-bibit dari kebaikan-kebaikan orang di masa lalu kamu, sifat-sifat orang yang seperti ada nih di mantan-mantan kamu di dalam diri orang yang baru. Itu udah beda banget. Jadi setiap orang tuh punya caranya sendiri untuk membahagiakan pasangannya. Oke lah, mungkin mantanmu punya cara-cara yang unik gitu di mata kamu. Cara-cara yang membuat kamu bahagia, yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu sangat cinta saat itu. Nah, tapi ketika kamu sudah selesai dengan dia, ceritanya udah selesai, udah tamat nih, dan kamu mau mulai dengan orang yang baru. Orang yang baru ini akan memiliki caranya sendiri juga untuk membuat kamu nyaman. Dan di sini PR-nya itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Bagaimana cara kamu untuk bisa melupakan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu lagi diungkit-ungkit, nggak perlu lagi diingat-ingat. Yang harus kamu lakukan adalah fokus. Fokus aja ke orang yang saat ini sedang berjuang bersama kamu. Yang saat ini tuh lagi ada sama kamu. Oke? Jadi coba deh, mulai hari ini ya, mulai sekarang, kamu nggak usah lagi nih ngebahas-bahas soal mantan kalau emang dia nggak nanya. Nggak usah lagi nyeritain soal kenangan-kenangan kamu, tempat-tempat bersejarah yang pernah kamu sama mantan kamu kunjungi, sifat-sifat baik mantan kamu. Nggak usah lah ngomongin soal masa lalu. Toh misalkan dia nanya pun sebenarnya ya cuma sekedar pengen tahu. Kira-kira ya gimana sih pengalaman kamu dulu, terus misalkan hal apa sih yang pernah terjadi di masa lalu kamu, udah sekedar pengen tahu, tapi nggak usah diceritakan secara ulang-ulang kalau nggak diminta. Oke. Jadi gitu ya, karena yang perlu kamu ingat adalah setiap orang tuh punya hati, punya perasaan,
Dimana ketika mereka punya hati dan perasaan itu, mereka juga bisa nih memiliki rasa cemburu. Yang kita nggak pernah tahu tuh sebesar apa rasa cemburu itu bisa muncul. Ada nih orang yang udah cemburuan banget. Ada juga orang yang cuek. Ada orang yang cinta mati banget. Ada orang yang cintanya biasa aja. Setiap orang tuh beda-beda ya. Gak bisa disamakan dan kita gak pernah nih bisa menebak dia tuh orang yang seperti apa. Oleh karena itu, demi menjaga hati satu sama lain, demi menjaga perasaan satu sama lain, ya cukup fokus kepada hubungan kamu yang sekarang tanpa perlu lagi untuk membahas apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Biarlah itu selesai, biarlah itu udah tamat gitu. Dan sekarang fokus aja ke masa depan kamu, prosesnya mau bagaimana, rencananya seperti apa, itu yang kamu susun. Jadi gitu ya. Aku harap kamu ngerti lah ya, dan gak bakal ngulang-ngulangin kejadian ini. Dan dengan begitu, aku harap kamu bisa jadi pribadi yang bisa menjaga perasaan pasangan kamu, dan bisalah jadi pasangan yang terbaik untuk dia. Oke, mungkin sampai sini dulu aja ya obrolan kita kali ini. Terima kasih banyak ya untuk kamu yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Aku harap bakal ada pesan-pesan ataupun pelajaran yang bisa kita petik bareng-bareng. Jangan lupa juga buat mampir ke video podcast lainnya ya, karena kita akan selalu membahas tentang tema-tema yang menarik untuk didengarkan. So, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.